Ini yang akan saya kenalkan. Kita harus tahu semua ya Bun ya. Jadi Masjid Al-Aqsa artinya masjid yang jauh. Masya Allah. Ada tetangga saya senang, namanya emang bagus ya, Aqsa gitu ya. Tapi artinya apa? Jauh. Aqsa, jauh. Gitu. Iya ya. Ya banyak kan begitu ya Bun. Kita kadang-kadang suka ngikutin tapi salah ya. Banyak ada nama Reza Ramadan. Oh, lu tahu nggak Ramadan artinya? Membakar. Reza yang membakar. Nia Ramadhani. Nia yang membakar. Betul gak Bun? Tapi kita kadang-kadang suka ngikutin. Saya kan guru nih. Saya punya murid Bu Mas, laki-laki, namanya Anissa. Anissa, nama kamu laki, kamu bener, kamu Nisa namanya? Iya Bu, nama saya Anissa. Saya pikir dia ngeledek saya, kan saya guru baru gitu ya. Kamu kalau ngeledek liatin ya nilai kamu saya jelekin. Enggak Bu, saya namanya Anissa. Ganti. Saya bilang gitu. Ibu kalau ganti ibu mau bikinin nasi kuning. Dibalikin. Nah, saya nggak jadi daripada saya bikin nasi kuning, terserah deh. Ya, kan? Nah, jadi kadang-kadang kalau mau kasih nama anak bagus boleh, tapi tanya dulu sama guru. Makanya kalau disuruh pun babu kan ada gurunya nanya. Ada lagi murid saya yang lain, ada kakak perempuan, kakaknya namanya Hamiyah, adiknya namanya Hawiyah. Wallahi puasa, bohong dosa. Hamiyah kakaknya perempuan, adiknya namanya Hawiyah. Saya kaget, astagfirullah. Kenapa sih Bu? Ibu kan guru kimia, saya kan guru kimia. Saya biar guru kimia saya tahu. Orang saya udah belajar itu juz anak itu juz amma, betul nggak? Emang kenapa Bu? Hamiyah tuh namanya neraka. Hawiyah Bu, adik saya itu juga neraka. Oh, tapi kan bapak saya haji. Waktu itu saya kan belum haji. Ibu kan belum haji. Ini bukan soal haji, bapak lu ngerti kan? Kalau gua ngerti, walaupun belum haji. Itu, saya baru 30 umurnya. Kan? Saya bilang gitu. Beneran Bu, bener saya tunjukin nih ayatnya nih. Ya kan, Narun Hamiyah, betul gak sayang? Saya tunjukin, oh iya bener Bu ya, udah ganti namanya. Jadi gantinya apa kan terus saya gantiin Bu. Tapi bikin nasi kuning dong Bu. Ya terserah ente mau bikin apa enggak. Saya takutnya disuruh bikin Pak. Tuh, jadi perlu belajar ya sayang ya. Belajar nggak harus di sekolahan. Soalnya kalau di sekolahan ada absen, ada SPP, betul nggak? Kalau di serumpun bambu enak, nggak ada absen, ada lah ya kan. Tapi ada SPP nggak? Gurunya galak nggak? Ada petugas nggak? Enggak, itu nyatet boleh nggak boleh, ya kan? Tapi sebaiknya nyatet ya, biar naik kelas semuanya ya. Oke, next sayang. Iya. Nah ini yang paling saya suka banget. Seorang yang baca Al-Quran, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi kalau disuruh sama ibu-ibu pengurus serumpun bambu suruh baca Quran, ngafalin Quran, jangan marah. Katanya besok kalau mau ngaji lagi harus apa? Surat apa? Al-Balad. Ya kan? Ya Al-Balad, Masya Allah. Orang Al-Kafirun aja balik lagi. Nggak selesai Bu Imas, ke atas ke bawah. Emang begitu? Enggak kan? Enggak ya, alhamdulillah ya. Kalau salah pasti saya tahu nih. Pokoknya kalau mau hafalan Qur'annya kuat, baca di waktu sholat. Allahu Akbar, tahajud kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah khatam nih. Amin. Begitu langsung. Al-Balad kan ujiannya Al-Balad ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Ya Allah, apalagi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Biasanya begitu nggak? Sama. Berarti kita satu frekuensi. Saya juga gitu, kalau ngapalin nggak apa, saya langsung balik aja kulhu. Yang udah pasti apa ya Bu ya. Ini kita ternyata sama, mantesan saya semangat banget kesini. Ternyata kita sama sis. Ya Allah, astagfirullah. Semoga diampuni oleh Allah ya. Mudah-mudahan amin. Nah, ini hadisnya riwayat Muslim. Lihat nih, hadis sahih nih. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, ya. Bacalah kamu Quran karena nanti Quran bakal datang ke kita akan mendapat syafaat. Ibu tahu nggak syafaat artinya sayang? Penolong, ditolong sama bacaan Quran kita.
Ibu-ibu yang saya cintai, yang belakang alhamdulillah nggak ada yang ngantuk kan ya, Bun. Bacaan Quran kita tuh tadi kan udah baca tadi ya, Ibu sekalian, Masya Allah, semuanya udah dibaca, juz amma juga dibaca, apa yang Ibu baca, setiap huruf Al-Quran yang udah kita baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wassama'i dzatil buruj, wal yaumil maw'ud, wasyahidin wa mashhud, qutila ashabul ukhdud. Semua bacaan Quran. Nanti begitu kita meninggal dunia, malaikat maut mencabut nyawa kita, kita nggak punya ruh lagi, badan sudah mulai dingin, kita dimandikan, dikafani, disolatin di masjid, masuk ke dalam kubur. Semua keluarga mendoakan, teman-teman datang menyolati tadi di masjid. Saya tanya, berapa lama anak dan suami kita mau nemenin kita di kubur? 2 hari? 3 hari, sepekan, boro-boro. Ada yang udah pelan-pelan mundur. Betul gak, Bun? Ya kan? Belum baca Al-Fatihah panas. Kan di kuburan nggak ada, paling tenda kecil doang. Betul gak sayang? Pohonan besar-besar nggak mungkin. Ya Bun ya, Bunda, begitu pengantar kita di kuburnya pergi, maka malaikat mungkar nakir bertanya, man rabbuka? Begitu malaikat mungkar nakir tanya, gimana sholat kita, gimana puasa kita, gimana zakat kita, gimana akhlak kita, baik atau enggak sama orang, suka marah atau tidak sama orang, suka kemudian berlaku baik atau tidak. Maka kemudian setelah malaikat bertanya, kita dikubur disempitin, waja'at sakaratul maut bil haqq, kata Allah. Sangat sungguh berat. Begitu dihimpit, tiba-tiba ada seorang perempuan jelek, buruk, rupa jeleknya jelek banget, mukanya bolong-bolong, kemudian ada belatungnya, nanah campur darah keluar. Kita kan sempit di kuburan. Ih, kamu ngapain? Kamu siapa? Kok kamu jelek banget, ya Allah? Bau lagi. Belatungnya loncat ke kita. Ya Allah, jangan, ya Allah, jangan. Kamu pergi, aku gak mau sama kamu. Aku gak bisa pergi. Kenapa kamu gak pergi? Aku adalah amalmu di dunia. Bukankah dulu kamu gak mau sholat? Bukankah kamu dulu sering utang pinjol? Riba lu dosa. 72 dosanya. Sabar kalau gak punya duit. Kalau udah utang pinjol, coba utangnya lunasin. Insya Allah berhenti. Jangan utang lagi tempat yang lain. Dagang, pay letter kayak apa kayak gitu tuh namanya doang keren, easy cash, danaku keren-keren, padahal utang semuanya. Betul gak saya? Seseorang, saya atau ibu-ibu itu mulia atau tidaknya gimana matinya. Kalau mati dia ninggalin utang, mati dia bikin susah, berarti dia bukan orang baik. Tapi kalau mati dia membahagiakan orang, dia memudahkan orang, insya Allah itu adalah husnul khotimah. Enggak ninggalin utang, malah ninggalin harta untuk bisa dizakatkan, bisa disedekahkan. Ibu-ibu sekalian, ibu yang dirahmati Allah, itu bacaan Quran kita. Maka kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat, jangan kau siksa ibu-ibu serumpun bambu semuanya. Dia puasa-puasa baca Quran sampai ngantuk-ngantuk, bukan dia yang jatuh, Quran yang sampai jatuh. Ngantuk baca. Betul nggak saya? Yang ngantuk loh mas, Qurannya jatuh. Ada nggak yang begitu? Masya Allah, sama lagi dengan saya. Kenapa banyak yang sama nih? Padahal kita nggak kembaran ya. Nggak, berarti kita manusia, betul nggak? Saya ngantuk baca beneran. Lagi serius gini, kok saya ketiduran? Saya kira jatuh, itu astagfirullah. Quran jatuh, langsung saya cium aja buru-buru. Betul nggak Bun ya? Sama ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Bun, ini yang bakal nemenin kita nih bacaan Quran. Maka jangan malas, coba deh khatamin Quran. Jarang-jarang Ramadan ini kita janji, ya Allah, aku mau khatamin Quran 30 juz ya Allah. Aku mau baca Qurannya, aku mau baca artinya. Kemarin-malam saya bacanya WA mulu. Benar apa benar? Udah baca, dibaca lagi, udah baca, dibaca lagi. Kagak jadi duit aja, dibaca lagi, dibaca lagi. Quran yang dibaca jadi paham. Belum berhenti Bun. Udah gitu kan, mudah-mudahan baca Qurannya semua rajin, bagus, semangat belajarnya. Nggak apa-apa kalau bu gurunya bilang, ibu belum lulus ya. Apa yang belum lulus? Al-Kausar aja kagak lulus. Nggak apa-apa ibu, jangan marah. Nggak apa-apa bu guru, saya nurut. Emang kenapa? Karena emang saya pokoknya yang penting cinta Quran. Betul gak Bun? Ketika Quran udah kita baca terus, begitu masuk di kuburan, lama kan ada besoknya lagi. Ini kemarin-kemarin kan hujan gede ya. Ketika hujan besar tuh, saya depan rumah saya kuburan Bu.
Depan saya rumah kuburan umum, beneran. Terus udah gitu hujan besar, petir, gelap, anginnya kencang. Sampai ada beberapa yang jatuh gitu kan, ya Bun ya. Akhirnya saya naik ke atas lantai 2. Saya pengen tahu tuh kuburan. Apa Bun yang dalam hati saya? Ya Allah, ini orang yang pada dikubur apa nggak sedih ya? Udah hujan, gede, petir, hujannya deras, gelap, petirnya kencang, nggak ada yang nemenin. Kalau kita kan ada yang nemenin. Udah gitu kan nggak, ke rumahnya kan nggak bocor, alhamdulillah. Betul nggak Bu? Saya sedih Bun. Sedihnya ada nggak yang doain? Maka saya naik ke atas sambil lihat ke kuburan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Saya doakan. Saya nggak kenal Bun. Terus saya juga bilang, Assalamualaikum ya ahlat diyar. Dari atas kelihatan kuburannya. Insyaallah bikum lahikum. Saya bilang, saya doain begitu. Betul nggak Bu? Karena nanti ibu-ibu sekalian ketika kita mati Bun, kita masuk ke dalam tanah kemudian kita dikubur, tanah itu kan kecil aja, dipiringin agak sedikit ke kanan, dibuka tali di atas, dibuka depan kain kafan kita, ditempelin muka kita ke tanah. Betul Bun? Kemudian setelah semua yang ngantar kita ke kuburan pergi, tanah berkata. Tanah bilang, tanah bicara Bun. Kata tanah, kamu ngapain masuk ke saya? Kamu ngapain? Tanah ini punya saya. Tanah ini punya saya. Kamu nggak lagi masuk lagi. Saya nggak tahu. Saya kan emang dimasukin di sini. Nggak bisa kata tanah. Ini punya saya. Karena kamu masuk ke bagian saya mau keluarin teman-teman saya. Saya juga punya bestie saya. Bestinya tanah-tanah tadi yang kita masukin di kubur. Bestinya adalah cacing, kalajengking, kelabang, rayap, kecoa, semuanya siap gigit kita. Nauzubillah min dzalik. Begitu kelabang mau gigit, cacing mau gigit, kecoa mau gigit, kalajengking mau gigit, bacaan Quran kita keluar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Pergi tuh kelabang, pergi tuh cacing. Alhamdulillah. Jadi kalau kita baca Quran, saya ingat itu aja sih, nggak mau deket cacing, nggak mau deket kelabang. Ibu, jujur ya, saya tanya, ibu saya siapin kamar mandi, cacingnya ada 30. Ada yang kira-kira begitu kebelet kencing, lihat cacing 30, jadi kebelet nggak? Langsung mampet, nggak jadi. Bu tadi bukan udah kebelet, nggak tiba-tiba hilang kebeletnya. Betul nggak Bu? 30 cacing, belum ada kelabangnya, belum ada kalajengkingnya. Betul nggak saya? Betul nggak Bu? Iya. Jadi ibu-ibu kenapa? Itu motivasi saya ya Bun. Saya kalau malas baca Quran ingat cacing, ada cacing, nani cacing itu lihat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ngantuk kamu tuh bilang. Min ayatina ajaba, ya Allah, ngantuk banget. Tapi ingat cacing, ingat kelabang, semangat. Iya, karena itu tadi takut, betul nggak? Boleh nggak? Boleh. Emang begitu. Ibu-ibu, jadi begitulah makanya kenapa semangat. Ayo khatamkan Quran, mumpung bulan Ramadan. Next sayang. Jadi derajatnya, nah penghafal Quran dikasih mahkota sama Allah. Ibu jujur, perempuan tuh pengen kelihatan cantik gak sih? Saya aja udah mandi pakai kerudung nih, jujur aja nih cari yang matchingnya yang mana ya? Nih kayaknya matching dah. Pakai bros. Tadi saya mau yang satu lagi bukan yang ini. Ada yang lebih besar lagi buat tadi saya. Tapi tadi udah biar ini aja nih kayaknya kinclong nih gitu kan. Betul gak Bu? Iya kan? Masya Allah nggak apa-apa Bun, perempuan emang boleh pakai. Yang penting kan menutup aurat. Betul gak Bun? Kita pengen nanti, saya jujur loh Bun. Biasanya siapa yang pakai mahkota? Pengantin. Kalau kita ibu-ibu serumpun babu pada pakai mahkota, semuanya gimana kira-kira? Langsung gitu orang pada nanya, ibu mau ngapain? Mau fashion show. Nanti Bu Ivon dipanggil Pak RW. Ini kenapa ngaji kok pada pakai mahkota semua? Ya Bun ya, semua pengen kan? Betul atau tidak? Saya jujur loh, saya belum pernah pakai mahkota. Dulu saya nikah sederhana banget. Makanya kemarin waktu saya nikahin anak saya beli tuh yang bling-bling gitu di sini. Saya mau pakai, kata anak saya gini, Umi, masa pengantin sama Umi mewahan Umi? Gitu. Saya nggak jadi pakai. Kata anak saya, jangan dipakai mau aku aja nggak pakai, Umi pakai katanya itu ya udah nggak jadi. Masya Allah nih saya pengen banget. Ibu mau nggak pakai mahkota? Bareng ya. Mahkotanya berlian beneran, Masya Allah, emasnya beneran. Maka kata Nabi SAW, penghafal Quran akan dihadirkan pada hari kiamat. Lalu Al-Quran berkata, Al-Quran Bu, yang belain kita,
Al-Quran berkata, ya Rob, hiasi dia, pakaikan mahkota kemuliaan. Maka Al-Quran berkata, tambahkan lagi, pakaikan baginya pakaiannya kemuliaan. Pakaian kemuliaan, bukan daster. Karena ada yang bilang pakaian kemuliaan daster lagi bilang ya. Pakaiannya bagus, masya Allah ya, luar biasa, pakai mahkota, masya Allah ya. Maka kemudian Allah pun ridho, lalu dikatakan kepadanya, bacalah Quran yang kamu baca tadi, bacalah dan naiklah. Ya Allah Bu, disuruh naik di surganya. Naik, saya suka banget nih ayat ini nih. Iqra dan kemudian warqa, ya kan? Iqra warqa, apa tuh? Baca dan naiklah. Tuh, masya Allah. Wa yuzadu, ditambah oleh Allah bikulli ayatin hasanah. Dan kalau kamu tambah, setiap ayat itu adalah kebaikan. Ya Allah, makanya senang ya Bun ya. Kan kalau ngafal Quran suka ada yang susahnya tuh. Iya nggak sayang? Nah ketika susah, ibu berusaha terus. Walaupun kayaknya agak susah terus. Kenapa kita nggak hafal-hafal Bu? Karena kita baru 2-3 kali bacanya. Tapi kalau kita 10 kali baca, insya Allah hafal. Next sayang. Bun, makanya tadi udah saya doain, ya kan? Tadi apa doanya? Ya kan? Saya bilang begitu kan tadi, daun suji, daun kemangi. Ya kan, tadi saya bilang begitu kan ya, masya Allah. Nah maka ini gitu, orang yang hafal Quran baunya harum di dunia dan di akhirat. Bun, kenapa? Karena dia membaca Quran, menghafal Quran. Maka ini lihat Bu hadisnya Bukhari loh Bu, masya Allah. Bun, siapa orang beriman yang baca Quran baunya harum? Di sini dikatakan bau harumnya orang yang baca Quran, apalagi di akhirat sayang, dia seperti buah utrujah. Kira-kira harum baunya orang para ahli Quran kayak utrujah, kayak apa coba wanginya? Ibu maunya kayak apa wanginya? Kalau saya jujur ya, saya pengennya wanginya kayak duren. Enak banget makan duren. Nah kan saya kemarin ke Aceh tuh, dari Aceh saya mampir ke Medan. Ngapain? Makan duren. Enak banget baunya. Betul gak saya? Enak ya, apalagi lagi puasa ya Bu, duren. Tapi kan masalahnya di Eropa sama di Amerika nggak ada duren. Jadi kira-kira apa yang wangi selain duren? Ibu mau apa? Orang yang baca Quran, rajin belajar Quran, senang baca Quran, nggak pernah marah kalau dinasehatin Qurannya diperbaiki, maka dia wanginya seperti utrujah. Kira-kira kalau kita Bun sekarang jeruk. Seger kan bau jeruk? Betul gak? Kalau sambal dikasih jeruk limau gimana? Aduh ya Allah, kenapa jadi ngomongin makanan ya? Udah tahu lagi puasa ya. Betul apa betul sayang? Enak bener, ya kan? Tapi orang beriman yang nggak suka baca Quran, belajar Quran, nggak mau diajak ngaji bu baca Quran. Oh gua baca Quran. Kalau ceramah gua mau. Enak soalnya kalau ceramah kan sambil nyender nggak enak. Ya kan? Nah, tapi kan kalau ngaji Quran nggak bisa, betul nggak Bun? Kalau ngaji Quran nggak pernah mau, maka kata Nabi SAW, orang yang nggak pernah mau baca Quran, nggak mau belajar Quran, dia seperti buah mengkudu. Tahu nggak mengkudu? Pace. Ya Allah. Ada yang suka bau pace? Ya. Kalau ada yang suka ntar saya kirimin. Tolong kirim alamat. Catat alamatnya nanti sama yayasan ya. Kita kirimin buah pace semuanya. Adinda, saya tuh baru tahu ya Bun. Buah pace itu satu pohon gak ada yang sama. Ada yang lurus, ada yang miring kanan, miring kiri, benjol, mana bintik-bintik hitam lagi. Betul nggak Bun? Baunya nggak enak. Maka orang yang nggak deket Quran, akhlaknya nggak baik, baunya buruk. Jadi buah mengkudu, buah pace. Kalau orang nggak pernah baca Quran, nggak mau belajar Quran, Lebaran kita kirimin parcel buah pace. Marah kali dia ya? Marah nggak kira-kira? Marah ya sayang ya? Apaan buah pace? Kirim. Udah gitu kita pakein keranjang ya, pakein pita gitu ya. Terus dia lihat buah pace gitu. Mendingan juga ketimun. Ya, udah makanya mau baca Quran apa enggak nih? Seneng nggak baca Quran? Mau nggak belajar? Bu Ivon aja belajar jauh-jauh dari rumah ke rumah saya, beliau ke Iqra, ya kan, belajar Quran tuh, masya Allah. Kalau terlambat iqab, tau nggak iqab? Sanksi, hukuman, bayar, infak tuh. Ini udah baca Qurannya kulhu, kagak ada iqabnya, ya kan, betul nggak ya? Next sayangku, ya. Nah, ini hadiah buat ibu-ibu nih, ya, Bu Ivon dan teman-teman pengurus Rumpun Bambu. Hadiah buat semuanya ya. Coba dengerin baik-baik.
Iqra'u az-Zahrawain, kata Nabi. Nabi bersabda, Iqra artinya apa? Baca. Az-Zahrawain asal katanya apa? Az-Zahra artinya bunga. Az-Zahrawain artinya dua bunga. Ya, Masya Allah, ini saya kasih hadiah nih ya. Maka kata Nabi, Iqra'u az-Zahrawain. Bun, bacalah dua bunga. Apaan dua bunga kok dibaca? Maka kemudian sahabat bertanya, man makna dua bunga ya Rasulullah? Apa maksudnya dua bunga ya Nabi? Dua bunga adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Bun, bacalah di rumah-rumah kita Al-Baqarah, Bun. Siapa yang rumahnya dibacain Al-Baqarah, insya Allah jin kagak masuk. Apalagi jin iprit kagak masuk dia. Ya kan? Paling yang masuk kita lagi. Ya kan? Soalnya ada ibu-ibu nih, ada bukan di serumpun bambu, bukan, ya. Dia kalau masuk kamar mandi dibuka pintunya. Ibu kenapa dibuka? Suka ada jin di sebelah muncul. Jinnya siapa? Ibu kali, ya kan? Tentang walaupun di rumah tutup kamar mandi. Betul gak, Bun? Ibu saya kasih tahu nih Quran ya. Huruf jim sama nun, kalau ketemu jim dan nun, itu artinya tidak terlihat. Jim sama nun ketemu artinya tidak terlihat. Misalnya contoh di Quran, jin, itu kan jim sama nun kan? Jin, maka dia jin tuh kelihatan atau enggak? Enggak. Contoh yang lain, saya kasih lagi. Jannah. Jannah artinya apa? Surga. Tapi dia hurufnya jim ketemu nun. Surga kelihatan atau tidak? Tidak. Tapi ada. Jin juga begitu. Jin tidak terlihat. Maka kalau jin nongol ke kita, muncul di hadapan kita, ganggu kita, Bun, berarti jin itu kan terlihat. Kita ngelihat kan? Maka ketika jin itu terlihat, dia lagi banyak masalah. Dikit lagi dia mati, lagi banyak masalah dia muncul di kita. Itu beneran, itu ilmu jin begitu. Iya, harusnya kan dia gak kelihatan. Beda dengan manusia, lawannya kan manusia. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kalau manusia harus kelihatan. Nih ibu-ibu kelihatan, saya tahu ada yang kerudungnya coklat, ya, putih, hitam, semua saya lihat pink, ya kan, merah. Itu namanya manusia. Tapi kalau dia manusia terlihat. Kalau jin tadi apa, Bun? Tidak terlihat. Maka kalau ada manusia yang lama tidak terlihat di pengajian, artinya apa? Astagfirullahaladzim. Yang terakhir bercanda, tapi bener artinya yang tadi depan bener ya. Nanti kalau ketemu Ustadz bener tanyain, Ustadz kemarin ngaji di serumpun bambu, huruf jim aman nun ketemu artinya tidak terlihat. Iya betul. Nah itu siapa yang nggak terlihat ya? Jin. Maka kalau manusia nggak terlihat berarti dia jin. Berarti dia lagi banyak masalah. Itu maksudnya. Ya Bun ya. Oke ya, ibu-ibu ya, jangan salah ya. Ntar saya bilang, pokoknya yang nggak pada nggak ngaji tuh jin. Kamu saya diomelin. Saya nggak bilang gitu loh. Saya nggak bilang gitu ya. Oke. Jadi apa tadi yang dibaca? Dan jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Baqarah di rumah kita. Bacalah Al-Baqarah di rumah kita dari awal sampai akhir. Satu hari nggak hatam nggak apa-apa. Karena Al-Baqarah isinya 2,5 juz. Tambah lagi Ali Imran 200 ayat. Baca Al-Baqarah agar kita dilindungi oleh Allah. Anak-anak kita rajin ibadah. Suami kita dan keluarga kita jauh dari musibah. Maka bacalah Al-Baqarah, Bun ya. Jangan enggak. Kalau nggak bisa sendiri, boleh sama teman-teman. Iya, murotal boleh. Tapi sebaiknya kita yang baca. Jangan, Bun, ada teman saya gini, Bun Hani, saya jinnya tetap banyak di rumah. Kenapa? Ibu udah baca Al-Baqarah belum? Udah. Mana Al-Baqarahnya? Saya tanya yang dibaca. Itu tuh di dinding ayat kursi. Itu bukan dibaca, namanya dipajang. Kata jinnya, gue nggak takut, cuma jangan doang. Dia takutnya kalau dibaca, apalagi dibaca dengan memaknai dengan baik, artinya dengan baik. Betul nggak? Next. Jadi Az-Zahrawain apa tadi sayang? Dua bunga. Baca ya sayang ya. Ingat ya. Ya, dihatamkan kemudian dibaca. Lanjut. Ya, maaf ini dulu sayang. Sesungguhnya perumpamaan penghafal Quran adalah seperti pemilik unta, Bun. Begini, emang ngapalin Quran itu cepet banget lupa. Ya, betul apa betul?
kalau kita emang beda ya Bu. Ada orang yang cepat hafal, tapi kemudian cepat lupa ya. Kalau kita alhamdulillah hafalnya lama, lupanya cepat. Sama lagi sama saya. Ya, Masya Allah ya. Makanya kita kalau ngajinya 2 bulan sekali kurang kayaknya ya. Betul apa betul Bu? Oh tapi kan ada ini kelompok-kelompok baca Quran, tahsin. Datang, jangan nggak datang. Kalau bulan ini datang nggak dia nggak datang. Minggu besoknya dia datang nggak datang. Ya jangan-jangan dia tadi apa tadi? Banyak masalah, bilangnya tadi kelompok sini bilangnya jin. Ya, maka Bun enak kok deket sama Quran, beneran deh, hati lebih tenang ya, karena kita ada bacaan yang kita bisa baca dan itu bekal kita mati. Orang kalau kemana-mana bawa bekal nggak sayang? Minimal ibu bawa dompet lah, betul nggak sayang? Ah saya nggak bawa, ibu terlalu berani nggak bawa dompet. Ya, jadi kata Nabi, hadisnya Bukhari ini. Seorang yang punya hafalan Quran, itu hafalan Quran seperti unta. Kalau dia nggak diikat, dia cepat sekali lepas. Makanya harus diikat. Diikatnya dengan apa Bu? Dibaca, diulang-ulang. Saya setoran Quran, itu kata guru saya, Bu Nani baca sampai 40 kali. Ya Allah, sampai berbusa saya 40 kali, udah capek saya rekam. Ya kan? Tapi begitu dibaca dalam sholat, ingat, sebulan nggak baca, lupa lagi. Belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajarnya udah tua. Tapi kalau kulhu, falak, anas, ingat semua. Itu nggak boleh. Karena belajarnya waktu kecil. Iya ya. Makanya surat apa aja dibaca, begitu lupa balik ke kulhu. Iya, balik ke laptop kulhu ya. Iya. Nah, ibu-ibu sayang, adik-adikku tercinta, maka Al-Qur'anlah yang bikin petunjuk hidup kita. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin." Bu, kenapa kita kok nggak bahagia? Hidup kita masih gini-gini aja. Kita tuh jadiin Quran cuma dibaca doang. Baca aja masih kadang-kadang males. Diamalkan enggak? Coba Bu, berani nggak ada yang mengamalkan? Bu, kata Allah, 1 ayat aja ibu amalin. Nih, buka nanti ya, surat Ali Imran ayat 92. Yang punya handphone buka. Siapa yang berani ngamalin ini ayat, insya Allah rezekinya banyak berlimpah. Coba lihat. Surat 3 ayat 92, pembuka juz keempat. Nih, saya lagi mau coba mengamalkan, Bu. Mudah-mudahan insya Allah. Surat 3 ayat 92. Coba apa? Bismillah. Ayo Adinda, baca baju merah. Baca. Ini saya. Ayatnya atau artinya? Dua-duanya. Kan udah jadi anggota serumpun bambu ya. Bagus bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi 'alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Iya, betul. Makasih ya sayang. Bun, siap nggak? Ini 1 ayat. Kita gitu kalau mau masuk surga, 1 ayat kita amalin. 1 ayat aja. Ini saya cari yang ini. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran, lan tanallul birru. Kamu lam, kalau lam ketemu nun, itu tidak akan pernah selama-lamanya. Kamu nggak akan sampai albirru. Albir itu rohnya tasdid. Kamu nggak akan sampai ke surga. Kebaikan, kebaikan itu adalah surga. Kan kita bersama Quran menuju surga. Kamu nggak akan masuk surga. Hatta sampai kalau kamu melakukan yunfikuna mimma tuhibbun. Kamu berani infakin sesuatu yang paling kamu cintai. Ini saya nggak sengaja nih, ibu. Ternyata alhamdulillah, saya lagi dikasih rezeki sama Allah. Saya uangnya yang paling gede, saya lihat dulu ya. Kayaknya tadi habis belanja soalnya. Ini jujur nih, saya nggak ada yang merah tuh. Ini bukan merah ya, orange. Nggak ada yang merah nih.
Paling gede kayaknya biru ya. Betul nggak Bun? Nggak ada beneran ya, nggak ada yang diumpetin, bener mau dilihat nih kalau nggak percaya. Malu kalau dilihat lagi 2000-an yang banyak. Nah, saya mau cerita nih Bun. Bun, ini kan ayat Quran. Ibu yakin nggak sama ayat Quran? Ibu percaya nggak kalau Quran itu pasti benar? Kan itu janjinya Allah. Maka kemudian ibu-ibu sekalian, ibu percaya nggak? Ibu lihat nih, ini duitnya 50 ribuan. Ada angkanya nggak? Saya balik ya, ini uangnya asli bukan palsu. Ibu yang di belakang percaya nggak sayang? Sekarang saya tanya, ibu percaya nggak kalau ibu punya duit 20 ribu akan diganti sama Allah 50 ribu? Ibu percaya kalau ibu sedekah akan dibalas Allah? Ibu percaya kalau sedekah ibu dapat kebaikan dari Allah? Ibu yakin nggak kalau ibu punya 20 ribu bisa jadi 50 ribu? Bagi Allah gampang atau sulit? Bagi Allah kun fayakun. Jadi bisa nggak 20 ribu jadi 50 ribu? Bisa Bu? Yakin? Ibu mau begitu? Bahwa rezekinya banyak? Kata Allah berikan yang terbaik. Tapi saya tanya, ibu udah pernah ngalamin belum 20 ribu jadi 50 ribu? Belum. Saya udah begini, ibu nggak ada yang maju ke depan. Nggak jadi. Iya kan? Itu tadi. Jadi gini sayang, enggak ini beneran. Bun, kenapa kita belum bahagia hidup kita? Belum berasa apa yang Allah sampaikan? Kita percaya baru di mulut. Harusnya kalau ibu tadi maju, saya percaya Bu Nani 20 ribu jadi 50 ribu. Sini 50 ribunya buat saya. Saya kasihin. Kan tadi saya mau ngomong. Ini pada dia, ibu percaya? Percaya. Ibu yakin? Yakin. Ibu benar yakin? Yakin. Tapi pada diam aja. Kita gitu dengan Quran. Jujur deh. Contoh nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ayat Quran. Yakin nggak Allah tuh maha pengasih dan penyayang? Kita cuma iya yakin Allah pengasih. Allah penyayang Bu, iya. Tapi ibu diam aja, pengasih penyayang ibu diam aja. Kenapa ibu nggak sampaikan? Allah terima kasih ya Allah, Engkau udah kasih aku sehat, Engkau udah kasih aku mata, Engkau udah kasih aku tangan, Engkau kasih anakku sempurna. Makasih ya Allah, Engkau emang sangat pengasih. Aku bisa punya teman-teman ahli Quran, betul gak Bu? Ibu sebutin namanya satu-satu. Tapi kita kadang-kadang jangan yakin, percaya, diam aja. Padahal saya udah bilang nih saya punya duit nih, ya kan? Udah saya liatin yang paling gede lagi yang saya keluarin, ya kan? Betul gak Bu? Yakin, percaya tapi diam aja, ya kan? Nggak ada yang action. Jadi kenapa kita belum bahagia? Kita baru Quran baru sampai di sini. Betul apa betul? Kita belum amalin semuanya. Apalagi tadi ayat yang tadi berat bener. Kamu nggak akan sampai surga sebelum kamu menginfakkan harta yang terbaik. Beli baju baru masih ada mereknya, belum dijajal, infakin. Gimana kira-kira? Bu, saya udah pernah nggak bisa tidur 2 malam. Orangnya lewat pagi pakai baju itu. Itu baju itu yang kemarin tuh ya Allah. Ya Allah ternyata bajunya cakep ya dia. Ya tapi kan udah dikasih 2 malam saya bisa tidur Bu. Saya ingat kebayang-bayang tuh baju ya Allah. Saya pergi lagi ke Tamsid, ada lagi nggak ya? Saya tanya toko itu, Bu ada lagi nggak? Habis Bu. Saya ingat bener saya ya. Berat kan Bun? Itu berarti nggak ikhlas, cuman keingetan. Enak aja udah sedekah nggak ikhlas, betul nggak? Cuman kan keingetan ya. Nah, tapi kan di sini ngomongnya orangnya nggak denger. Pas kondangan dia pakai lagi itu. Ih cantik ya bajunya. Iya kan dari Bu Nani. Oh iya ya Allah saya lupa loh. Karena saya inget banget. Saya bilangnya saya lupa. Nggak ada orang saya beli aja nggak ada lagi. Ya Bun ya, Masya Allah. Betul ya Bun? Itu yang terbaik. Jangan ngasih orang tempe udah 2 hari kasih ke orang. Masak ikan bandeng 2 hari udah keras-keras kasih ke orang. Iya kan? Maka orang bilang, ya Allah Bu enak banget, ikan bandengnya keras banget. Udah digoreng 3 kali. Betul apa betul Bun?
Bubur sumsum udah asem-asem kasih orang. Kalau mau masih anget-anget bagi orang. Benar nggak Bun? Ada kan yang begitu? Nih Ali Imran 92 kita amalin. Insya Allah hidupnya berkah. Coba nih. Satu ayat kita baca jalanin. Satu ayat kita baca jalankan. Insya Allah doa kita diijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian dari saya. Jangan lama-lama Bu Ivon dan kawan-kawan. Nanti kalau aus saya disediain minum. Ya kan, padahal kan saya puasa, saya udah nggak batal-batal puasanya, udah expired. Ya kan? Jadi kan puasa kita ya. Kita senandung Quran bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Quran waj'al kullana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum manasina wa 'allimna minhum majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya tolong tengadahkan tangan, izin Bu Ivon dan kawan-kawan, kami ingin mendoakan Bu Ivon dan Yayasan Serumpun Bambu, seluruh pengurusnya, panitia dan juga semua yang hadir, insya Allah diberikan kesehatan dan keridhaan Allah. Kita tengadahkan tangan ya Bun ya, sama-sama kita awali doa kita diawali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah, Engkau yang Maha Pengasih. Sampai hari ke-9 Ramadan kami bisa sahur ya Allah. Kami bisa makan enak ya Allah. Bahkan kami gak pernah makan nasi saja. Engkau yang Rahman, Engkau yang Rahim, Engkau baik ya Allah. Bahkan kami dipertemukan dengan teman-teman yang baik di Serumpun Bambu ya Allah. Allah, tapi tolong terima doa kami. Kami ingin puasa ini bukan yang terakhir buat kami. Jangan sampai ya Allah Ramadan ini adalah terakhir buat kami dan kami gak ketemu Ramadan lagi. Tolong selamatkan Ramadan untuk kami. Selamatkan kami di bulan Ramadan. Kami mohon padamu ya Allah, semua anak-anak kami muda dibangunkan sahur. Allah jadikan anak laki-laki kami bisa dapat pekerjaan yang baik, rajin sholat, nggak begadang ya Allah, nggak banyak main handphone ya Allah. Kami ingin anak-anak kami semua lebih dekat dengan baca Quran ya Allah. Allah tolong jaga anak perempuan kami dan anak laki-laki kami agar dia ibadahnya baik, mendapatkan hidayah darimu dan menjaga kehormatannya, bukan banyak main ya Allah. Allah, kami mohon kepadamu anak perempuan kami kau berikan jodoh yang mulia. Sungguh ya Allah, kami senang berkumpul dengan ibu-ibu Serumpun Bambu. Kami jadi tahu Quran, kami jadi bisa baca Quran. Tapi kami mohon berikan kami rizki yang banyak dan berkah. Kami takut ya Allah kalau kami mati meninggalkan hutang. Jangan ya Allah, jangan sampai ada hutang di antara kami ya Allah. Tolong ya Allah, kami gak mau berhutang. Apalagi hutang riba ya Allah. Tolong ya Allah, Allahumma ya Allah. Allah jadikan kami ibadah Ramadan tahun ini lebih baik lagi. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami bisa bangun di sepertiga malam ya Allah. Bantu kami untuk semangat baca Quran ya Allah. Bantu kami untuk mau sedekah berapapun agar kami bisa selamat di kubur nanti ya Allah. Allah kokohkan teman-teman Bu Ivon dan semua pengurus di Serumpun Bambu, sehatkan, barokahi rizkinya, berikan kemudahan dalam berdakwah, berikan kemudahan untuk dicintai oleh masyarakat semua yang ada di sini ya Allah. Allah, tolong terima puasa kami. Kami nggak mau ya Allah, kami cuma puasa dapat lapar dan haus, tapi kami ingin dapat puasanya bisa masuk surga lewat pintu Ar-Royan.
Maka kami juga baca Quran ya Allah. Maka tolong jadikan bacaan Quran kami makin dekat kepadamu ya Allah. Allah jadikan bacaan Quran kami pahala di sisimu. Ya Allah jadikan bacaan Quran kami syafaat di kubur nanti ya Allah. Ya Allah jadikan bacaan Quran kami menuntun kami lewat siratmu ya Allah. Ya Allah jadikan baca Quran kami mengalir kepada kedua orang tua kami ya Allah yang dikubur ya Allah. Allah jadikan bacaan Quran kami menjaga anak keturunan kami agar tidak maksiat. Tolong ya Allah, kami gak mampu seperti Nabi Nuh, gak akan bisa ya Allah, gak akan mampu ya Allah. Jangan berikan di antara kami anak-anak yang tidak baik, jangan ya Allah. Kami mohon bisa Kau berikan kepada kami anak-anak yang dapat hidayah, seperti Nabi Ismail menjadi putra dari Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah terimalah puasa kami. Ya Allah terimalah sholat tarawih kami. Ya Allah terimalah tilawah Quran kami. Ya Allah terimalah sedekah kami. Ya Allah terimalah zikir kami ya Allah. Taqabbal minna ya karim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barokahi, sukseskan, ikhlaskan seluruh ya Allah teman-teman pengurus Rumpun Bambu dan kami semua ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.